silang sudah rawuh. Doa dimulai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, keluarga besar SMK Ma'arif Haji Bareng 1 dan 2, kami bekerjasama dengan PO Coach 888, di driver ada Pak Ucok, di asisten driver ada Mas Gali, dan saya sendiri dari PT Dewangator Travel yang tentunya akan membersamai program Family Gathering. Nama saya Retno, Bapak dan Ibu. Di kertas program sudah tertera juga nomor HP saya. Mohon dipersilahkan di save apabila dalam selama kita membersamai untuk program Family Gathering ada hal-hal yang diperlukan, silahkan Bapak dan Ibu jangan sungkan untuk telepon ataupun WA ke nomor saya yang sudah tercantum di kertas program. masuk di Saloka. Dan nanti di Saloka kami beri waktu sampai maksimal sampai jam 2. Monggo bisa dimanfaatkan waktunya untuk bersama.
Menangkan, semoga tahun besok setahun sekali, jangan 2 tahun sekali. Hotel Sahid Raya. Ya, Hotel Sahid Raya adalah salah satu hotel berbintang 4 di Jogja dan terdapat 4 tower. Ya, 4 tower.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menikmati kesyukuran kita atas kinerja dari saudara sekalian, teman-teman, rekan kerja dan seterusnya. Kami atas nama pembina menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Guru Dewangga Pak Samsudin. Tadi mandan senyum-senyum, apa repot apa gimana saya dan ngerti hatinya, tapi senyum Pak Samsudin senyum khas. Mudah-mudahan beliau juga tetap banyak rekanannya. Bapak dan Ibu, Anda semua itu sudah membawa karakter itu sebagai orang Banyumas. Sablaka itu persis kayak Bawor itu. Kalau ngomong apa adanya, nggak pakai basa-basi, nggak pakai menipu, mengada-ada. Ngomong apa adanya orang Banyumas itu. Saya ingat Bupati Banyumas sekarang sudah lalu Pak Aristiono, orang Semarang, tapi beliau sangat fasih melafalkan ini sebagai Bupati Banyumas. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, mari kita coba untuk mewujudkan apa yang menjadi karakter kita orang Banyumas. Sepil-sepil ya, Bapak Master Hasan. Master Hasan akrab disapa dengan Master Hasan. Beliau ini merupakan seorang dosen, penulis buku, dan juga merupakan seorang motivator dan konsultan. Tentunya Bapak Ibu di sini adakah yang membawa masalah? Oke, tenang saja karena di sini nanti Master Hasan akan membersamai kita bersama-sama untuk belajar bagaimana kita menghadapi suatu masalah. Orang baik itu orang rata-rata. Coba Anda nanya ke saya, Master Hasan, coba Anda tanya. Apa kabar Master Hasan? Apa kabar Master Hasan? Mulai ya. Apa kabar Master Master Hasan gitu loh. Kurang lagi. Alhamdulillah, mulai hari ini dan seterusnya saya sehat, segar, bugar, tegar. Insya Allah semuanya lancar. Allah Akbar. Bisa lagi ya? Apa kabar Anda semua? Sehat-sehat gitu ya. Baik, senang sekali Pak hari ini saya ketemu dengan Bapak Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak semua, Ibu-Ibu semua di sini. Tadi sudah dikenalkan nama saya Hasan Abdullah yang tidak pernah sebelah mengatasi masalah tanpa masalah. Alhamdulillah. Nah, hari ini saya akan berbagi kepada Anda semua tentang pentingnya menjadi anggota tim. Be super team, not be a Superman. Bukan Superman saja. Sebelum itu saya akan cek dulu. Coba Anda semua berdiri. Semua berdiri. Ya. Berdiri. Saya akan melakukan tes apakah Anda benar-benar fokus atau tidak ya. Menggunakan namanya tepuk sukses. Ya. Tepuk sukses. Berdoa, berdoa, belajar, bekerja. Sukses, sukses, jadi langsung hari otak napas ya. Ya, sekali ya. Sukses, berdoa, belajar, bekerja. Sukses, sukses. Baik, kalau kita mau menjadi anggota tim yang bebas,
seorang penulis buku, bukunya lumayan banyak ya, 3. Juga saya mengajar di sekolah Bani, jadi saya penolak tua ya, karena kemudian wanita cantik terus ini. Ya, nah ini. Tolong Bapak Ibu, tangannya begini, semuanya berdiri lagi, tangannya begini. Berdiri lagi, tangannya begini ya. Gini. Semuanya ya. Gini ya. Sampaikan dulu. Nah. Sampaikan ya. Saya berbuka. Bukan gini. Ya. Ini ya. Ini ya. Ini ya. Kurang naik dikit. Nah, yang kanan pindah ke kiri, kanan pindah ke kiri. Nah, 1, 2, 3. Saya laki-laki. Siap ya, saya. Kalau yang bisa belajar ada fokus ya. 1, 2, 3. Putar. Nah, itu kurang naik dikit. Kanan pindah kiri. Tadi saya melakukan kalkulasi, karena saat makan begini, kita berdiri, saya kan gini, kurang naik, karena saya balik. Hah? Kalau saya balik, saya gini. Tapi kalau seperti ini, dirikan terus, saya nggak bisa. Hah ya? Jadi, ya naik. Ya, boleh ikutan. Ya. Siapa yang hari ini ingin menjadi orang sukses, orang anak-anak? Siapa yang hari ini menjadi orang sukses? Lebih tinggi lagi. Lebih tinggi? Nah, karena begitu apa-apa ya. Sukses. Saya mau nanya, sukses itu apa? Ya kan? Hadiahnya ada di Kepres. Hadiahnya ada. Bagus, dan mencapai semua keinginan. Kita siapa namanya? Ibu Rohimah, kita Ibu Haris sama, tercapai. Ada lagi, sukses itu apa? Ya, kita tercapai. Pak, berhasil. Berarti Dora ya, berhasil. Oh iya, gitu ya. Apalagi? Ya, bahagia. Tidak dalam kondisi bahaya. Tuh, apa lagi? Sukses itu apa lagi? Saya. Ya. Kondisi seseorang sudah mencapai tujuannya. Kondisi seseorang sudah mencapai tujuannya. Bagus. Ada lagi? Sukses. Sejahtera. Ternyata sukses bukan itu. Sukses itu adalah singkatan. Orang dicatat barangkali besok hujan keluar. Sukses. S-nya saya. Tulis. S-nya saya. Punya usaha, kaya karena, S-nya saya, E-nya enggan, S-nya susah. Saya usaha karena saya enggan susah. Kalau saya bilang sukses, saya bilang saya usaha karena saya enggan susah. Menjadi orang sukses harus susah-susah dahulu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, maka sudah ke hulu, Anda masih kesepian. Tepuk tangan. Sukses. Lagi. Sukses. Tidak ada kesuksesan yang datang begitu saja tanpa ikhtiar, isti'anah, faedah asal pakai Allah. Jadi harus pakai usaha. Faedah asal pakai Allah. Kalau kita ingin sukses, kita harus menjaga kesehatan lahir dan batin. Sehat itu apa? Tidak sakit boleh. Sehat apa Pak? Tidak penyakitan boleh. Sehat itu apa? Waras. Ya. Kadang-kadang ada
selalu erat hubungan antar teman. Jadi begitu saya bilang sehat, selalu erat hubungan antar teman. Kita bekerja dalam satu yayasan, jangan saling iri, jangan merasa dirinya paling hebat. Kita bekerja sama untuk menjadi yang terbaik, bukan yang terbalik. Mari kita menghargai setiap manusia, setiap yang bekerja di situ. Siapapun Anda yang bekerja, itu pasti punya yang namanya kontribusi. Jangan mikirin retribusi. Kontribusi apa yang bisa saya berikan untuk sekolah tercinta, untuk SMK Mahari 1, NU 1 dan 2. Kemudian juga untuk usahanya UI, ekonomi. Jadi berilah kontribusi, jangan mikirin retribusi. Gimana caranya? Seorang guru bekerja dengan cara yang baik dan benar. Seorang tenaga administrasi, seorang Microsoft Office Boy. Office Boy itu jangan disepelekan. Di kantor tidak ada Office Boy, kantornya tidak jalan. Jadi tolong hargai apapun profesi orang itu. Kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin sukses, sukses. Saya usaha karena saya enggak susah. Sehat, selalu erat hubungan antar teman. Jadi Anda bekerja, jangan banyak protes. Lagi ya, tangannya begini semua. Tangannya begini semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmati proses, hargai progres, hindari protes. Sebab hanya begini, orang yang suka protes mudah kena stres. Kerja belum maksimal, jangan suka protes. Bekerja baru sedikit langsung minta gaji naik. Betul? Kalau Anda jadi guru, kalau Anda yang mempunyai niat menjadi guru, jangan ingin penghasilannya seperti seorang konglomera. Saya profesinya banyak, tapi saya tidak akan pernah meninggalkan yang namanya guru atau mengajar. Kenapa? Karena ketika saya meninggal dunia, ketika saya hidup, amal saya akan terus berjalan. Sebaik-baik profesi adalah orang yang mau mengajar. Kalau Anda tidak bisa mengajar, belajar. Kalau tidak bisa mengajar, tidak mau belajar, mendengar. Banyak orang yang melihat, tapi sedikit yang mendengar. Banyak orang yang mendengar, tapi sedikit yang memahami. Banyak orang yang memahami, tapi sedikit yang mengamalkan. Banyak yang mengamalkan, tapi sedikit yang ikhlas. Banyak yang ikhlas, tapi sedikit yang tetap bertahan ikhlas meskipun harus menghadapi kesulitan. Ya, saya lihat wajah-wajah kesulitan ya, kelihatan hari ini ketemu dengan wajah-wajah kesulitan, tetap bertahan, jangan suka protes. Kalau mau sukses, satu, miliki tujuan yang jelas. Saya bekerja tidak semata-mata mencari nafkah. Saya bekerja untuk memberi yang terbaik, bukan yang terbaik. Saya bekerja untuk apa? Ya, saya harus bisa menghidupi anak istri saya. Saya harus bisa memberi contoh kepada yang
orang-orang sekitar saya bekerja diawali dari ini, prinsip kerja berbasmis suara hati. Jangan pernah menyepelekan berdoa, karena nasib Anda bisa berubah hanya gara-gara doa. Yang kedua, jangan pernah lepas bersyukur tanpa batas keluarga. Kenapa? Kalau Anda pandai bersyukur, hidup Anda akan makmur. Kalau Anda tidak pandai bersyukur, maka hidup Anda akan pasti tersyukur. Dapat berapapun yang Anda hasilkan, selalu alhamdulillah. Dapat banyak, alhamdulillah. Dapat sedikit, alhamdulillah. Tidak dapat, ya tetap ikhtiar, ya. Alhamdulillah, kami juga harus ikhtiar. Masalah di dalam pendidikan ini, ya, di keluarga besar Yayasan Penyelenggara Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Aceh Barat itu dua. Kalau bercanda, masalah ada itu cuma dua sebetulnya. Ada berapa masalahnya? Sehat, selalu erat hubungan antar teman. Sehat, sukses. Saya usaha karena saya agak susah. Itu namanya orang yang siap dan selalu fokus. Apa masalah yang pertama? Masalah pertama di organisasi pendidikan, Pak, adalah penyumbatan pembunuh komunikasi. Komunikasi sangat penting. Punya keinginan, tapi cara menyampaikannya tidak pas. Punya ide, punya gagasan, cara menyampaikannya tidak sesuai. Komunikasi antara bapak dan ibu, antara anak dengan bapak, antar teman dengan teman, antar yayasan dengan pengurus dan sebagainya. Komunikasi itu kunci yang utama. Kenapa? Karena komunikasi itu nadinya kita dalam berorganisasi. Kalau komunikasinya bagus, maka ide-ide yang kita berikan, yang kita bawakan itu pasti akan bagus. Yang kedua, masalahnya cuma banyak. Yang kedua adalah infeksi saluran keuangan. Kalau rapat, kalau mau bekerja juga apa? Dana, betul? Biaya, betul? Pembiayaan, dari kata biayaan. Biaya, dana. Makanya kalau mau pergi kan gimana? Ya dana, ya dana. Tapi ingat, sudah nanggung. Jangan khawatir. Tolong ketika Anda bekerjalah secara TOP, apa? TOP itu apa? TOP itu singkatannya total, optimal, and profesional. Saya bilang TOP, total, optimal, and profesional. Yayasan Penyelenggara Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Aceh Barat, total, optimal, profesional. Bukan tukang ojek ekolan, bukan TOP, bukan ngomong kayak TOP, total, optimal, profesional. Sukses. Ya, sukses saya usaha karena saya yang susah. Siapa yang mau susah? Tidak ada yang mau susah. Tapi ingat, ketika kita akan mencapai dan menggapai satu cita-cita, tidak mungkin tidak pakai ikhtiar dan ikhtiar. Pasti harus melalui usaha dengan cara yang benar. Jangan menggunakan segala cara. Sopo sing sombong, amale bakal rokok. Jangan sombong. Inna umur fotonya salah sumber dari segala sumber dosa. Kalau sampai mau tahu dosa dari mana datangnya? Dari tiga.
Yang pertama, al-kibru. Sombong itu apa? Menolak kebenaran, meremehkan orang, itu sombong. Ayo ngaji yuk. Ustaz buku apa mana kita TKI bahasa Ustaz buku, nah itu sombong. Sombong itu awal kehancuran kita. Kita tahu, ya jangan soto, ya jangan sotan. Ya. Yang kedua, iri dengki hasud. Tetangga kita beli motor anyar, motor anyar dia takut, kayak motornya kayak kredit apa kontan ya. Astagfirullahaladzim. Sampai kosong tahu. Sampai dapat motornya kredit apa kontan, bayari ya. Bayari. Orang bayari, orang usah kepo. Gak usah kepo urusan orang. Ya. Baik tuku mobilnya kredit apa kontan ya. Sama itu bukan kita. Tugas kita bekerja keras dengan cara cerdas, selalu ikhlas, mengutamakan skala prioritas menjadi yang teratas karena Anda memang pantas. Ulangi, bekerja keras. Tulis boleh ya, status hari ini ya. Statusnya jangan galau pokoknya. Bekerja keras dengan cara cerdas, selalu ikhlas, mengutamakan skala prioritas menjadi yang teratas karena Anda memang pantas. Saya lagi ya, bekerja keras dengan cara cerdas, selalu ikhlas, mengutamakan skala prioritas menjadi yang teratas, ketarik ya. Saya sebetulnya lebih hebat dari Pak Miller ya. Bekerja keras dengan cara cerdas, selalu ikhlas, mengutamakan skala prioritas menjadi yang teratas karena Anda pantas. Dan bukan mikirin kertas, bukan. Kalau Anda mau bekerja dengan cara yang benar, hidup Anda akan bahagia. Kalau Anda kepengen hidup bahagia, bahagiakan orang sebelah Anda. Coba lihat sebelahnya, lihat, bahagiakan dulu. Bahagiakan dulu. Kalau Anda mikirin, saya mau nanya, ada yang tahu apa yang tahu saya kasih hadiah dari saya? Saya mudah-mudahan masih punya buku kecil. Tolong tas saya enggak? Iya. Ada. Buku kecil lumayan. Siapa yang tahu, ini guru bahasa Indonesia ada, guru bahasa Indonesia ada, tapi yang jawab betul guru bahasa Indonesia bisa. Siapa yang tahu apa arti paradoks? Ya, apakah ada hubungannya dengan gado-gado? Apakah ada hubungannya dengan buradok? Atau apakah ada hubungannya dengan bandok? Silakan. Dengan siapa sebutkan apa dan ukuran sepatu ya. Nanti jawab saya berikan pertanyaannya dulu ya. Sebutkan apa mas? Bapak ya. Itu aja. Apa yang dia itu aja. Yang lain belum tepat, tapi jawaban Anda luar biasa ya. Karena Anda bisa dipakai. Nah, soalnya lain belum tepat, tapi sudah mendekati. Saya sudah menjawab. Silakan. Gede-gede. Ada lagi yang menjawab paradok. Berarti ada paradok sukses. Paradok itu apa? Ada menjawab? Mas Waluyo menjawab. Waluyo betul-betul. Sumarno mau Waluyo kan pelajarnya lumayan loyo. Silakan yang menjawab. Menjawab Pak. Iya, sesuatu kontradiktif. Itu aja. Yang lain belum tepat ya. Apa benar apa? Ini. Ya, Ibu betul.
Betul. Ya, ini hadiahnya Bu. Ya kan hadiah. Tepuk tangan. Paradok adalah dua hal yang seolah-olah bertentangan tapi dua-duanya benar. Itu paradok. Ya, contoh, hei wanita, jadilah orang yang hebat dalam pengeluaran, tapi jangan lupa sedekah. Itu contohnya paradok. Hebat menahan, sedekah mengeluarkan. Artinya ketika kita mengeluarkan uang sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan. Seperti di DKRI rumah, teliti sebelum membeli. Ya, dan jadi paradok itu dua hal yang seolah-olah bertentangan tapi dua-duanya murid yang sama yo, betul. Tapi harus punya target, betul. Jadi kadang-kadang kita sering, aku sering bantu bantu malah deweknya fitnah. Kan ada orang kayak gitu kan? Ada kan? Kita bantu, ya kan? Pengen kerjaan, kita bantu. Dan orang itu malah fitnah ada. Gimana tuh? Ada orang yang baik, ada orang yang tidak baik kepada kita. Makanya Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ketika kita berbuat baik, jangan pernah berharap kepada manusia. Itu pasti sampai kecewanya si baik kecewa. Barang siapa yang mengharap selain Allah, satu, susah, resah, gelisah, sulit ubah gelisah. Akibat dari sampai berharap kepada manusia. Jangan pernah berharap kepada manusia. Ketika kita bekerja secara TOP, total, optimal, profesional. Besok kalau ditulis ya, YPP MNU Haji Barang total, optimal, dan profesional. Jadilah ada pelopor bukan pengekor. Ya, YPP MNU Haji Barang adalah pelopor, biarkan yang lain. Tepuk tangan, jangan jadi pemuda, jangan. Tapi jadi pemenang. Petunda punya ciri, ambil kerja. Nah, ini. Kita perlu petunda. Wah, kesel Pak. Dia manik, kesel. Kerja kok kesel. Ya, kalau Anda pengen bahagia, jangan punya aliran namanya aliran cecak. Itu menggunakan nafas dada, sering sakit hati orang kayak gitu. Pakai nafas perut. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu di tempat yang indah ini, makan bareng, ya kan? Bareng makan enak, tidur nyenyak, ya kan? Sama keluarga semangat, bodoh cepat, tapi ada celaka. Ya, celaka. Tuh. Jadi Bapak dan Ibu yang saya muliakan, bekerjalah secara TOP, total, optimal, and profesional. Jangan banyak menuntut hak kalau kewajibannya belum dipenuhi. Kerja terus. Ya, pecundang punya ciri guru. Ini guru. Yang guru mana guru? Guru dibagi 3 tambah 1 Pak. 1, guru yang nyasar. Siapa guru yang nyasar? Guru yang nyasar adalah niatnya orang jadi guru, ngajar sudah jadi guru. Itu nyasar itu namanya. Ada ya? Sing guyu rumangsa, sing meneng kulino. Guru nyasar. Yang kedua, guru yang dibayar. Ya, ngajar karena ada pembayaran. Yang ketiga, guru yang sadar kalau dibayar. Sadar dia. Jadi saya jadi guru bukan semata-mata profesi Pak, bukan Pak. Itu panggilan jiwa. Kalau Anda mengatakan guru
guru adalah profesi siap-siap sakit hati. Jangan. Guru itu panggilan jiwa. Ngajar itu kenikmatan yang luar biasa. Bisa membuat orang lain jadi pintar, bisa membuat orang lain jadi calon pemimpin. Itu Anda mendapatkan yang namanya amal jariyah, bukan amal jariah. Pasal mengajar itu sesuatu yang sangat luar biasa. Maka dari itu guru atau pegawai sekarang, pegawai dibagi 3. Ada berapa? Pegawai dibagi 3 kelompok ya. 1, pegawai yang tuduh. Apa itu tuduh? Tuduh itu mengerjakan aja. Ciri-cirinya apa? Yang tuduh datang sering telat, pulang paling cepat, istirahat paling semangat. Itu ciri yang pertama. Sering kan? Datang sering telat, pulang paling cepat, istirahat paling semangat. Itu guru yang pertama. Pegawai yang pertama. Yang kedua yang to have. To have itu dia on time Pak. Jam berapa mulai? 8, setengah 8 dan datang. Itu guru yang to have. Dan dia biasanya punya target. Umur selame nikah, umur 40 kudu duwe omah, umur 50 wis genah renah. Ya? Ya, umur swidak duwe sawah. Itu namanya punya target hidupnya. Kalau nggak punya target udah kaget ya. Baik, berikutnya berpikirlah positif terhadap Allah dan makhluknya. Bekerja dunia berbasis akhirat. Start with the end, mulailah dengan yang terakhir. Jadi kalau saya bekerja itu semata-mata bukan karena ingin mendapatkan pujian, bukan. Saya bekerja, saya berpikir start with the end, mulailah dengan akhirat. Berikutnya bekerja optimal sebelum menutup hati. Konsisten, persisten, dan komitmen. Terus belajar dan terus belajar. Nah, ini 5 poin yang sangat penting. Saya akan jelaskan lebih cepat. Dan kalau di tengah jalan yang mau bertanya boleh, ya silakan. 1, jadilah orang yang selalu open minded. Open minded, open your ear, open your eyes, open your mind, and open your heart. Jangan jadi orang yang tertutup. Buka telinga, buka mata, buka pikiran, dan buka hati. Ya. Ketika Anda membuka salah satu tertutup, hasilnya tidak bisa maksimal. Kita ngomong ini menggabungkan namanya frekuensi. Kalau frekuensinya nggak nyambung, biasanya ngantuk. Berikutnya, jadilah orang yang selalu optimal thinking. Apa itu? Positive thinking, positive feeling, and positive doing. Thinking, feeling, saying, doing. 3, miliki 3T. 3T itu taat, tunduk, dan tawakal. Taat kepada Allah, tunduk kepada aturan di mana sampai bekerja, tawadu kepada pimpinan, tawadu kepada suami, tawadu kepada guru, tawadu kepada ustaz, tawadu kepada habib, tawadu kepada orang yang Anda hormati. Itu tawadu. Kalau Anda tidak punya pembimbing, saya pastikan hidup Anda terbalik. Pasti itu Pak. Kalau Anda tidak punya konsultan, hidup Anda dipenuhi dengan kesulitan. Kalau Anda tidak punya mentor, hidup Anda pasti jatuh. Kalau Anda tidak punya penasihat, hidup Anda pasti tidak sehat. Salah pembimbing ya kami. Alam-alam gimana? Pembimbingnya pun. Alam-alam gimana? Salah pembimbing. Tawadu itu bahasa Arab, bahasa Inggrisnya humble. Ibu tahu bagaimana humble ya sudah? Humble. Oh saya humble. Kalau bahasa Jawanya apa? Tawadu. Bahasa Jawanya Anda asor, penganggap pengisor kadang-kadang jonsor. Ojo tumeh adigal, adiku, adisujito. Ini adikuno ya. Sekarang disitu harus pindah. Jadi orang itu yang rendah hati dengan siapapun, kepada siapapun rendah hati, jangan tinggi. Yang keempat, nah ini tolong boleh bertanya, tapi jangan sekali-sekali mempertanyakan. Bertanya itu Anda
tidak tahu orang itu mempertanyakan itu Anda meragukan kemampuan yang memberi informasi. Bertanya dengan mempertanyakan beda, ada yang tahu bedanya apa? Saya kasih hadiah lagi ke Anda. Terima kasih. Thank you very much. You speak English? Bisa bahasa Inggris ya? You speak English? You speak English? Anybody? Little like that or not? Okay. I know from your eyes. Kursi, bahasa apa kursi? Chair. Merah? Kursi merah? Chair. Chair. Kucing, bahasa apa kucing? Cat. Kucing berkaki empat. Cat bien, ya. Cat bien, kucing sikilnya empat. Kalau kucing kita masak, catering, ya. Ya catering itu kucing kita masak. Ya. Silakan. Apa beda bertanya dengan mempertanyakan? Ini Betty. Betty apa? Beda tipis. Kalau beta dari apa? Silakan. Apa bedanya bertanya dengan mempertanyakan? Kamu jawab. Bapak-bapak, ibu-ibu, tinggal sikilek lupa untuk menunggu. Bertanya itu. Iya, kalau mau pertanyakan. Iya, boleh tinggal bertanya. Pertanyaan, ya. Bertanya kita tidak tahu, mempertanyakan itu meragukan kemampuan orang yang memberi informasi atau Anda ngetes. Kita takonin diri orangnya. Jangan-jangan satu cuma apalah nggak boleh baik. Orang. Ternyata tujuan bertanya itu tulus, sedangkan tujuan mempertanyakan itu justru akan menghancurkan orang yang. Jadi dalam hidup ini Bapak Ibu sering bertanya atau mempertanyakan. Gajian sedih, gajian potongan harga, itu mempertanyakan itu. Gajian orang gajian ribuan. Sampean jangan bilang cari apa? Sampean jangan bilang kerja itu susah. Jangan bilang seperti itu. Karena yang susah itu cari kerja. Loh, di luar sana banyak tunggu sampean kapan mentunai itu. Hati. Jangan mengatakan harus kerja angel. Kalau sih gampang ya mana? Kerja angel. Ya sih ya. Bekerja keras dengan cara cerdas, selalu ikhlas, mengutamakan prioritas, menjadi atas, dan jangan terlalu banyak menuntut. Bersyukurlah kepada Allah supaya hidup Anda akan bahagia. Yang terakhir, ini fokus ke solusi. Fokus ke solusi. Saya bekerja keras karena istri saya harus bahagia. Salah. Itu ada 3. Bapak Ibu perhatikan. Salah ada berapa? Sehat. Selalu erat hubungan antar teman. Ulangi. Sehat. Sukses. Saya usaha karena saya tidak susah. Masukkan ke hati itu. Sukses. Gak mau susah, usaha makanya. Salah itu ada 3. Perhatikan Bapak Ibu, ini yang terakhir. Karena bicara nggak usah panjang-panjang. Ceramah yang baik kira-kira 3. Cepat, bagus, lele. Cepat, bagus, tidak bertele-tele. Singkat, padat, memikat, sesuai syariat, tidak bikin jamaahnya minggat. Itu yang penting. Tepuk tangan boleh. Salah yang pertama adalah salah yang membuat sampean hidupnya dipenuhi dengan penderitaan dan kesusahan. Ada salah. Salah yang menyebabkan sampean kena musibah. Cirinya apa? Sampean salah tidak mengakui kesalahan, diarahkan marah-marah. Ada nggak? Ada nggak? Alhamdulillah di sini tidak ada yang mau ngaku. Sudah salah, diarahkan,
marah-marah. Kau ini siapa sih mau ingin lahir atau mau wong tua juga ada lima makan kena musibah. Contoh nyata di Jakarta itu yang gubernur gagal itu sudah dicerai sama istrinya, anaknya bermasalah, di Pertamina juga dipecat. Gak selesai-selesai masalah. Jadi hati-hati, salah bisa menyebabkan kita kena musibah. Siapa itu? Salah tidak mengakui kesalahan, diarahkan marah-marah. Hati-hati. Yang kedua, itu Bapak Ibu, Bu, ikan hiu warnanya abu-abu. Cepet, Bu, ikan hiu warnanya abu-abu. I love you, Ibu. Ikan hiu ketemu badak. I love you, badak. Salah yang kedua adalah salah yang membuat sampean susah, yaitu ketika sampean utang-piutang tidak ngomong sama suami, atau suami nikah lagi tanpa sepengetahuan istri. Itu bahaya ya, paham? Jadi sampean nikah lagi boleh-boleh, risiko pangan dewe ya. Ibu-ibu masalah gelang 5 gram ini aja ngomong bocorku adalah aku utang ya, tolong sejel, namanya Ngatno ya, jadi manggilnya Mbak Ngatno, nggak berani manggil jel ya. Mbak Ngatno, ini masalah gelang 5 gram ini aja ngomong bocorku ya aku utang. Hati-hati, sampai sedo, sampai mati, sampai meninggal, sholat sampai dibayar masih kurang, bahaya. Bapak-bapak juga sama, nikah lagi dan pas sepuluh istri punya anak lagi di luar sana, sampai sedo berhutang. Ngomong terang-terang, wah, angel bojone aku, gue lebih angel, asli. Minta maaf sama minta izin gampang mana Pak? Minta maaf sama minta izin gampang mana? Minta maaf lebih gampang ya. Minta maaf dulu baru izin. Agar oleh orang apa ada. Ya, salah yang ketiga, salah yang mendatangkan barokah. Jadi tidak semuanya salah itu sudah. Satu, kena musibah. Dua, susah, resah, gelisah. Sampai sulit itu gelisah. Salah yang ketiga, sampai kesalahan tapi sampai mendapatkan barokah. Ketika saya salah, saya mendatangi Pak Rahmat Effendi. Pak Rahmat Effendi, saya minta maaf atas datang. Malah disuruhin untuk malah saya diwedangi ya. Kalau dikasih air panas, dikebuti mulune. Ayam dibedain, dikasih, wah nikmat Pak. Ketika kita salah datangi misalnya mohon maaf Pak, saya minta maaf kemarin saya ngerasain Pak. Sekarang saya minta maaf, datang wah dikasih snack ya, dikasih makanan yang menyenangkan itu. Jadi salah itu lumrah. Pak Lurah, Pak Camat, bahkan Pak Bupati juga pernah salah. Ya, nggak apa-apa salah. Tapi ketika salah, akui ya, aku memang ingin mangkat. Orang terus sampean jempolin waktu bagai luka, minggat, orang kantor, nari dia mau aku anak jadinya nempel tetap-tetap jam terlalu pas waktu balik tetap mandinya. Jangan seperti itu. Bapak Ibu, tolong jaga 5 poin ini. Yang pertama, be open minded, buka telinga, buka mata, buka pikiran, buka hati. Yang kedua, jadilah orang yang selalu berpikiran positif, positif thinking, positif ini, positif saying, pikirannya positif, hatinya positif, ucapannya positif. Jangan suka nyakitin sebelahnya. Kalian sebelahnya tuh, sebelahnya tuh. Nah, sebelahnya. Nah, jangan suka nyakitin sebelahnya gitu loh. Ya, berkata-kata yang baik. Jika Anda tidak bisa berkata baik, maka diam lebih baik. Berkata-kata yang baik, apa yang bisa ngomong? Ya benar.
jangan nyakiti hati orang yang Anda cintai. Jangan. Jaga nama baik Anda, jaga nama baik sekolah, jaga nama baik kos, jaga nama baik yayasan. Selalu punya pembimbing supaya murid itu orang terombang ambing, punya yang namanya ustaz, punya yang namanya guru, punya yang namanya mursyid, apapun namanya satarmu, mentor boleh, ustaz boleh, mursyid boleh, monggo kesok. Sing penting ono sing bimbing ben muridku ora terombang ambing. Karena gak punya pembimbing maka kayak kami apa di mata. Jangan suka mempertanyakan dalam hidup. Dan yang terakhir, fokuslah ke solusi. Ketika kita punya masalah, sebetulnya Allah menyiapkan solusinya. Ketika kita punya masalah satu, Allah menyiapkan minimal 2 solusi. Ketika kita sulit menghadapi solusi, ingatlah bahwa sesungguhnya cobaan Allah tidak terlebih dari kemampuan sampai. Pasti itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Boleh jadi hari ini ada susah, mesra, gelisah, ya Allah ya Rabbi, anakku orang nikah ya ya jadi berkali-kali orang belum nikah, padahal umurnya bisa tidak lolos. Dan mau nikah kok angel banget. Kenapa ya? Mungkin bagi sampean tidak baik, tapi menurut Allah mungkin itu baik. Boleh jadi sampean senang, tapi dapat rezeki tapi belum tentu itu menurut Allah itu baik. Makanya hati-hati ketika kita mulai melakukan aktivitas yang tidak baik. Jaga bibir baik-baik, ucapkanlah ucapan yang baik-baik saja, berkata-katalah yang baik-baik saja. Salamatul insan bihifdzil lisan. Selamatan kita itu jaga bibir baik. Ngomong sing genah, merenah, tumakninah, insya Allah masuk jannah. Saya sanatullah yang tidak bersebelah mengatasi masalah tanpa masalah. Alhamdulillah. Kepada semua dilakukan, boleh kita menumpang mati. Kalau mau bicara saya berat panjang, dewasa bisa kembali. Mari kita mulai lagi. Jangan kami mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pagi ini akan menuju ke Tebing Breksi, kemudian Lavatur, dan menikmati suasana Jogja di malam hari di Malioboro.
Nyaman berwisata bersama Dewangga. Dan ku mati, membaku bakal mandek sekurung siramu balik. Sampai ke orang popo tresnoku tekan mati. Kami mohon untuk dipakai helmnya. Helmnya
dipakai. Ya, selanjutnya nanti pada saat timnya berjalan, kami mohon dengan amat sangat untuk tidak berdiri di atas jok. Ya, gimana kita? gitu ya. Nah, setelah kita tadi ke Museum Sisa Sejarah Hartaku, berikutnya kita ke The Lost Park ya tadi ya, The Lost Park. Terus kita ke Sungai Buatan ya. Ternyata di Sungai Buatan Mengganua aja pada wis lah mengkolah muter manik mas lah muter manik kayak gitu. Nah, tapi karena ini kita dikejar oleh durasi, maka maksimal itu 3 kali putaran ya di airnya gitu. Jadi naik jeepnya airnya itu 3 kali putaran. Nah, setelah itu bersih-bersih, selanjutnya kita langsung menuju ke Jalan Kaliurang dalam rangka membeli oleh-oleh